Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Baik lagi nih dengan gua Aboy dan teman gua Orok. Kali ini kita ketemu narasumber siapa nih, kedatangan siapa nih Rob nih? Ini adik kelas gua sebenarnya nih. Yang satu botak cuma beda basis, dan satu lagi Ubung dari Sky angkatan 2012 Bu. Ya, sama sih, dia seangkatan sebasis juga, terminal juga. Iya. Nah langsung aja Boy, kita kepoin nih dia, ya. Kita interogasi nih mereka ini yang banyak kisah kan, secara gitu kan di terminal, sejarahnya mereka juga banyak dicari orang Bu, banyak meresahkan masyarakat juga nih. Buronan. Cari-cari nih cowok-cowok terminal pada nyari mereka ini. Langsung aja nih, mulai dari siapa nih? Gua interogasi nih. Emang polisi. Sebelum interogasi gue ngerokok dulu ya. Oh ya, Ya, santai ya. Oke, selamat. Coba itu dulu lah. Mau nanya nih Tak, lu kan di Bastar nih terminal, Ya, lulusan 2012 kan, bener gak? benar. Nah, kalau mau masuk Bastar lu kenapa sih Tak? Gue pengen tahu nih, maksudnya apa antara itu cita-cita lu dari SMP, apa karena lu emang gua pengen harus nih masuk Bastar, apa karena orang tua lu juga gitu kan? Kita kan di sini nggak tahu juga asal mula lu dari mana, ya kan? Coba dong lu jelasin nih sedikit di sini gitu. Sebenarnya sih emang gue masuk pasar itu nggak niat ya. Dulu itu gue dari SD gitu ya sampai SMP gue itu pengennya masuk Tridharma ya. Karena katanya dibilang itu Tridharma itu dari apa namanya, julukannya itu Juragan Bogor ya. Ya. Juragan Bogor gitu kan. Ya. Terus gue emang sih namanya itu sekolahan Tridharma itu udah tersohor lah di Bogor. Itu pun di kampung gua banyak alumni Tridharma gitu. Itu pun gua istilahnya ingin banget itu sekolah. Tridharma ini apa sih, penasaran juga kan. Terus sempat gua daftar juga tuh ke Tridharma. Nah di situ gua ngelihat istilahnya nggak serak aja gitu sama anak-anaknya gitu ya, sama orang-orangnya gitu. Terus teman gua sih satu SMP juga, baru lulusan bareng gitu, ngajakin, lu bener nih katanya mau masuk Tridharma. Mau bilang iya, diajak tuh, ya udah lu daftar aja dulu ke Bastar katanya. Emang sih gue baru denger tuh nama Bastar itu apa sih gitu kan. Lu bertanya, kata gue Bastar itu apa sih, dia bilang ada tuh sekolahan katanya dulu, dibilangnya kan Panglima Bogor kan kalau Bastar itu, kalau di daerah Citerep ya. Nah terus gue ikutlah tuh sama dia, diajakin daftar gue ke Bastar. Nah di situ barulah gue putusin. Tapi orang tua gue taunya itu gue sekolah di Tridharma. Baru udah jelang beberapa bulan tuh, 3 bulanan lah, baru dia tahu bahwa gue sekolah bukan di Tridharma tapi di EKTB. Jadi gue memilih di EKTB di situ. Ya, karena gue juga di situ nggak mau konflik sama temen sih di situ, soalnya udah dari SMP itu gue udah istilahnya gimana ya, udah deket banget, udah kayak saudara gitu. Bahkan minum bareng di sama dia gitu. Nah, kan itu dari lu Bung gimana? Kalau gua asal muasalnya emang nggak niat Bang sekolah di Sky ya. Emang dari SMP gua punya abang-abangan tuh di sekolah di Pajak. Gua nanya ke dia gimana sekolah di Pajak, katanya seru Bang katanya. Mendingan lu cobain dulu, kalau gua ceritain lu gak bakal tahu soalnya. So, gua pergi tuh ke Jakarta, orang tua gua nggak tahu Bang gua lulus sekolah SMP tuh masuk sekolah mana, nggak tahu tuh gua. Gua selama sekolah di sana di Pajak gua daftar kan berdua. Gua udah daftar. Nah dari situ gue daftar tuh, gue selama sekolah di Pajak tuh gue ini mulu Bang, cuma berdua mulu nih. Nyampe UPI gue bentrok mulu tiap hari sama kapal, sama budut. Nah dari situ gue ribut terus tiap sekolah ya. Nah gue ke Gap, polisi tuh pernah ngandang juga gue di UPI. Pernah ngandang gue Bang tuh di UPI ya. Nah di situ gue nggak pulang, orang tua nanya lu sekolah di mana sebenarnya. Nah, gua bilang sekolah SMA di Jakarta.
Kamu bohong lah. Iya, gue mau bohong ya bang. Gue mau bohong ke orang tua. Gue bilang gue sekolah di SMA. Terus lo kenapa nggak pulang-pulang? Main di rumah teman. Ngalong lah ya, Ngalong ngalong ya. bahasanya ya. Iya ngalong. Padahal gue disuruh ngandang bang. Nah besoknya gue pulangin tuh dari di polsek ya. Berapa hari lu sana? Semalam dong bang. Oh, semalam. Semalam pulangin. Nah besoknya gue mau pulang tuh ke sekolah. Nah main-main di Terep. Terus biasanya ya gue kayak gitulah sehari-hari gue berangkat itu nggak pernah nyampe sekolah bang. Nyampe sekolah jam 10 suruh pulang lagi, gerbang ditutup. Nah pas ke 3 bulan yang gue sekolah di sana itu gue ribut lagi bang, dibawa anak Bekasi Timur, ribut di Bekasi Timur sama anak satu Bekasi. Gue ke gap lagi di situ bang, ke tahan lagi gue tuh 2 hari. Nah guru kalau itu guru bang yang nyamperin di sekolah, udah dibebasin sama guru. Kan gue pulang, nah besoknya orang tua gue bang, orang tua gue ke sekolah, Dipanggil. baru tahu kalau gue sekolah di Jakarta, tahunya STM. Nah jangan nyampe cuma 6 bulan sih bang gue sekolah di Jakarta ya. Gue dipecat tuh. Nah gue itu bingung, udah nggak boleh sekolah bang. Selama 6 bulan itu gue diem di rumah tuh sama gue. Kakak gue tuh, lo mau sekolah nggak? Kalau mau sekolah gue biayain, tapi sekolah yang benar ya. Kasih duit tuh gue buat pendaftaran bang ke Sky, kata guru di Sky nggak bisa daftar sekarang, paling tahun depan ikut ajaran baru. Oke lah kata dia. Gua masuk ke situ bang Sky karena abang-abang gue itu banyak yang di Sky. Lu nunda setahun. Setahun bang ya. 6 bulan dulu ya, Iya. 6 bulan nganggur lah, maksudnya belum tambah tuh. Nggak jelas. Mungkin kakak gue kasihan, gue ngeliat gue pengen sekolah, cuman gak diizinin. Nah kakak gue yang berani biayain. Makanya gue mikir ke Sky itu, yang penting gue punya ijazah bang gitu. Mikirnya walaupun emang ya jarang ini ya bang, Sky kan nggak terlalu ketat. Nah itu gue nyari sekolah Sky itu karena nggak terlalu ketatnya bang. Itu di situ gue senengnya Sky. Daftarlah gue ke Sky gitu bang. Ya berarti intinya lu diajak juga gitu Iya, sama intinya kelas. dia sama abang-abangan sering nongkrong di Terep. Sama anak-anak itu biasanya gue nongkrongnya. Udah daripada ini mau mending ke Sky gitu. Nah, penatarannya gimana tuh Bu? Di Sky. Penataran di Sky itu pertama di Brigade bang, nih ada di Bang Butak juga itu Citerep, pokoknya Citerep, pokoknya penataran tuh di Brigade bang. Udah ada di Gunung Putri Iya ya? di Brigade itu Rup, Iya bisa itu sejarah banget ya itu. Nah, Itu inilah. dari tahun ke tahun Iya, lah, iya, itu iya. udah banyak yang Habis bang kita Iya, bang. iya. Habis di situ kita Habis. kalah total lah, kalah telak gitu. Iya. Pas tataran itu. Kenapa tuh? Mungkin Strategi dulu bang yang strategi, dia mah, strategi iya. strategi ribut. Brigade itu kan luas ya. Iya, luas. luas. lapangan. Karena mungkin itu belum istilahnya belum tahu apa gimana kan Ya. ya, baru kelas 1 kan gitu. Terus agak sedikit gemetaran juga bang. Shock ya, Bang. Ya, Kelas 1 kan ya, ya. kelas 1 jadi ngelihat banyak banget gitu bang. Dapat deh bang. Iya jagonya dia itu rapat gitu, benar. Jadi perlawanan itu cuma sebentar di situ bang, sampai kakak kelas pun istilahnya kecewa banget di situ. Kakak kelas pun istilahnya benar-benar natar gitu, malu lah sebagai kakak kelas kok pencalonan istilahnya baru adik-adik kelas gua kok kayak gini semua sih gitu ya. Emang siapa abang kelas lu dulu? Tak, Dulu sih gua yang natar lu itu? pas kelas 1 gua abang kelas 2 tuh Reja, ada anak Cilengsi dia di Reja. rumahnya di Narogong. Di Narogong ya? Iya. Kalau lu siapa? Gua Dika bang, biasa yang megang gua tuh Dika. Natar lu. Iya, yang ngetar gua tuh Dika mulu bang. Pokoknya dia berani nge-backup juga. Mantap dah tuh bang Dika tuh. Kalau lu ini apa? Satu basis apa gimana? Ya jadi gini bang, gua emang satu basis nih, istilahnya kan terminal ya. Bilang dulu kan ke basis terminal gitu. Terminal itu kan dibagi 3 bang, Cilengsi, Citerep, kebetulan gua posisi di Citerep ya, sama Bogor. Bogor cuma di sekitarnya aja. Jadi kayak istilahnya Bogor itu terminal Bogor yang di bawah tuh, rumahnya di bawah. Terus ada yang di Cihelet itu bisa masuk terminal, dan Cihelet pun bisa masuk basis Balai Binarung gitu. Jadi radiusnya yang dekat aja gitu kalau Berarti lu satu basis nih ya. satu basis. Tapi sih biarpun satu basis, kalau istilahnya ini kita ketemu di Citerep tuh bang, di Citerep doang, kita bareng-bareng pasti kalau misalkan ribut
dulu kan angkatan gua emangnya dibilangnya kan dulu kan emang 3Y ya. Kalau angkatan gua kan Berak sama SBYM kan ya, itu Sky, Bastar sama Yatek Mebut ya. Terus kalau Berak itu kan BW Raskal Out ya, KN kan. Tuh paling lu ketemunya ribut bareng sama anak Sky itu di Citerep. Kalau di terminal jarang juga gitu. Karena gua emang itu kakak kelas gua pun bilang, lu istilahnya bener fokus, lu nongkrong aja di Jagorawi, di Citerep biar anak Sky katanya anak ribut, anak Yatek gitu. Bagi-bagi lah ya. Karena dulu itu ngedapetin Jagorawi susah juga katanya gitu. Gue jadi ikutin aja lah gimana kakak kelas, soalnya kalau nggak diikutin kan tau sendiri, gue juga takutnya gimana gitu kan. Ya. Soalnya kan tataran dulu kan masuk STM itu bener-bener parah bang. Terus kalau kelas 1 gimana tuh? Apanya tuh? Masih ditatar juga gitu sama kakak kelas lu gimana gitu? Dari ngomong gimana bang? Kalau gua kelas 1 full tataran full bang. Di terapnya 1 tahun tuh. ya kalau di Bogor sama Rijal gua bang. Kalau di Citerep sama Dika biasanya di tataran mana di Citerepnya. Tatarnya gimana tuh? Tatarnya? Ya dulu waktu gua masih sekolah kan Keranggan masih. Ya. Nah itu tuh pengen banget bocah pada mau ngambil Keranggan Basis bang, itu, ya. ya. Pengen ambil basis Keranggan. Sering banget bang nurunin di Keranggan. Ya apa daya ya, karena emang wilayah dia. Ya begitulah bang kita. Ya gimana ya? Emang sisa juga bang. Emang berat cuman tapi upaya terus bang. Sampai gua pernah punya tragedi tuh di Keranggan ngeributin cuma 3 orang bang. Abang kelas gua ada tuh di MB ngeributin pengen banget ngambil Keranggannya. Dia basis Keranggan doang, taunya dia habis bang. Oh, bawa tamu dia. Ya gua bertiga tuh MB Boleng sama gua. Nah jalur gede itu gua dibagi 3 bang. Jadinya yang Boleng itu bocah teman gua di tengah, MB kiri gua kanan tuh, Berarti bang. 1 jalur 1 orang dulu. Iya, di tengah-tengah tuh Iya. bagi-bagi tuh, 2 bagi jalur ya. kan, Karanggan kan 2 jalur gitu Iya, ya. 2 jalur kan. Ya, pas turunan kan tongkrongannya. Tuh gua dari bawah dia dari atas tuh. Gua ributin bang, cuman nggak lama ya gua ngeliat masa dia makin rapat Iya. lah, gua bertiga bang ya. Akhirnya lu pecat. Akhirnya gua ngeliat abang kelas mundur, nah gua juga ikut mundur, tapi teman gua ini bang yang di tengah nih masih kekeh dia. Nahan sendiri, gua ngeri diputerin, gua teriakin, ayo udah next aja next kata katanya. Baru dia ngeliat gua baru di situ gua ini deh bang. Nah besoknya lagi gua balik lagi tuh sama kelas 3 cuman waktu itu sama si Aki atau Keranggan, dia punya jalur Keranggan. Gua ribut sama dia tuh berdua doang bang. Posisi gua ribut emang dia anak Keranggan doang. Ada alumninya tuh. Posisi gua udah ribut, jatuh gua bang. Ketika mau dibagi, cuman sama calon Keranggan. Alhamdulillah bang, gua dibantuin tuh, diselamatin. Jangan ada-adaan gua, karena gua nggak kenal itu bang. Dengar juga nih, katanya pernah ada tragedi tuh di terminal sampai bocah terminal itu dituntut ya. Berapa juta itu? Kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah itu 15 juta bang. 15 juta ya. Itu kejadiannya gimana tuh? Jadi kejadiannya itu pas gua semester terakhir bang ya, pas kenaikan kelas tuh. Kelas 1 itu lu. Iya kelas 1. Lu kelas 1. Iya pas kelas 1. Mungkin kakak kelasnya yang istilahnya yang ngatar gua kan Reja ya. Reja itu udah nggak sekolah, maksudnya bukan udah sekolah ya, dia udah ujian, jadi udah jarang ngebasis dia ya di rumah gitu udah diliburkan. Jadi posisi gua satu angkot itu turun di terminal, terus nggak lama kemudian sekitar 2 bis bang datang tuh turun ke terminal. Gua cuma satu angkot kan ya, di situ mau diributin kata calo, udah di ini sama calo, jangan lu ribut di sini katanya, mau ngapain lu ribut di sini katanya. Nah di situ gue janjian bang, jadi dia ngejakin janjian di lapangan Koboi di bawah terminal. Yang di bawah ya, itu. yang di bawah. Ya. Nah gue bingung bang di situ karena BR itu cuma ada 3 bang. Gue ngobrol tuh, yang satu angkot itu tuh jumlahnya adalah sekitar 15 orang itu. Ngobrol ini gimana kita ngelawan istilahnya sekitar 2 bis gitu. Agak bingung juga bang. Kalau misalkan ribut, gue mikir dulu bang. Maksudnya mikirnya gini, kita ini kalau menang istilahnya kita mau lari kemana, kalau kita kalah lari kemana gitu bang. Jadi
harus benar-benar matang gitu Iya. dipikirnya bang, Iya, karena nggak mau ngerugiin udah sama ini, nggak mau ngerugiin diri sendiri juga bang. Strategi dulu. Iya. Ya karena Udah kayak ngandelin perang nyali juga nggak ya. kan benar. Iya, nggak bakal bener bang, bener bang. Iya, nyali Kalau gue harus ributin otak di juga, situ, yang ada gue pasti kalah bang. Iya. Kalahnya apa? Karena jalur termin itu kan bisa di tol kan, bisa gue diputerin di situ bisa habis. Iya. Cuma 15 kan bandingannya kan jauh ya. Ya makanya kan itu kan janjian Cowboy. Oke lah, gue di situ diskusi dulu gimana nih bagusnya. Kalau misalkan gak diperangin kan nggak lucu juga Gengsi bang. ya? Iya. Ya. Satu gengsi, keduanya pasti kakak kelas ngedenger lu apa-apaan ini gitu. Iya. Nah, datanglah Bastar juga bang, Bastar terminal. Tapi yang semuanya bang, gimana? Bagusnya ya udah kita ributin aja. Ya, cuma nambah sih sedikit bang. Total semuanya 25 orang bang. Tuh, Ya, 25 orang tuh Ya. datang satu angkot itu tuh. Jalan lah gua ke bawah. Terus BR itu seadanya bang. Kalau nggak salah ya, batangan 3, gear cuma 2. Ya, emang posisinya itu di lapangan Cowboy itu, jadi di perumahan bang. Ya. Jadi satu jalur, paling Ya. yang ributnya itu 4 orang kalau di depanan gitu, tapi bolak balik gitu Ya. gantian. Nah, makanya gua kan pengen janjian di situ, karena kalau misalkan di istilahnya di tol tol habis itu ya. habis ya benar-benar. Nah di situ kan ribut tuh bang, bentrok banget. Nah ternyata yang nggak tahu gue tuh istilahnya bisa gimana bisa masuknya dia masuk ke musuh. Nah di situ pada jatuh bang musuhnya, anak-anak langsung seru semuanya. Nah, Tampol-tampolin gitu ya. Nah di situ kan istilahnya gue baru bener-bener gimana nih istilahnya baru ngerasain istilahnya ini bacok apa enggak ternyata di situ kebagian semua bang gitu, ada beberapa orang yang ada di depan gitu kebagian semua. Terus sebenarnya mah korban di situ itu banyak, bukan 1 orang 2 orang, sampai 10 orang ada di situ bang. Tapi yang paling parah itu 1 sampai istilahnya rumah sakit juga. Tapi ini mohon maaf nih kalau misalkan buat dia kan minta maaf juga lah, saya perwakilan dari Bastar Terminal ya, untuk terjadi tragedi itu. Mungkin itu suatu apa ya namanya, suatu yang nggak bisa kita ungkapin sebenarnya harusnya gitu kan ya, tapi ini kan buat pelajaran mungkin anak-anak sekolah sekarang apa sih istilahnya gunanya kita tawuran atau gimana. Tapi lu sempet ngandang juga tadi situ. Enggak sih, cuma istilahnya suruh bayar 15 juta itu 1 orang 700.000 bang. Orang tua kita dipanggil semua satu-satu. Oh jadi orang tua si korban nuntut Iya, gitu. nuntut. Pihak sekolah. Ya ke pihak sekolah. Nah kalau dari lu Bung, kisah apa nih yang zaman lu kelas 1 yang masih lu inget lah gitu banyak kan? sih emang kelas itu ya gue bang ya. cerita paling banyak itu tuh gue kelas 1 dari model zaman gue mau pulang berangkat sekolah. Dari zaman sekolah mau berangkat sekolah itu gue pasti citra ribut dulu bang, ribut dulu. Nah ada tuh abang kelas 2 orang Cilengsi. Nah ini musim bubuyutan gue nih bang, di Citerap dia orang udah paling kuat tuh. Di Citerap kuat banget dia orang, botak tahu bang. Ada salah satu alumni SMK negeri bang, itu dia kuat banget tuh bang. Saking kuatnya ada orang Cilengsi bang, mau nantangin dia. Posisi gue di ITC nih, ayo balik lagi nggak usah sekolah, kita ke Citerap aja nyariin itu orang doang bang. Nggak ketemu tuh bang ya, balik lagi ke Rangga nyari musuh doang bang sekolah. Padahal mah niat gue pengen sekolah, cuman sama bang kelas udah nggak usah sekolah katanya. Emang posisi hari-hari Jumat ya, udah nggak usah sekolah katanya. Mendingan ikutin aja nih kemauan ini abang kelas katanya. Ya udah gue ikutin bang. Nah pas nggak ketemu tuh hari ke besoknya bang gue ya Sabtu tuh kan, Sabtu mah udah acara bebas ya bang, anak-anak Citerap biasanya jarang pada berangkat bang. Di situ pada nongkrong di TC ngontek. Nah balik lagi ke Citerap bang, taunya ada si pas-pasan itu bang, si yang dicari modal anduk doang bang. Gue lagi megang anduk, lu pada cemen katanya, sini gue ambil anduknya, diributin bang, ributin sendiri. Taunya dia diputerin bang. Nah bocah nggak ada yang mau BR, pas dia diputerin baru tuh bocah pada ngebantalin kan bang. Ngebantalin dia emang dia mental, tapi posisi abang kelas jadi korban itu. Oh, ada yang korban ya, juga. korban paling parah itu bang. Tapi anak
udah mundur bang, Iya, udah agak mundur gitu. Mundur, soalnya. Pas diginiin, tetap kita yang jebol, itu dia korban sampai parah juga. Paling parah itu terus soalnya parahnya tuh nggak mikir bang ributnya, nggak, kita nggak ada BR tapi diributin gitu. Jadi modal seadanya paling. Tapi di situ yang korban itu nuntut apa gimana? Nih bang sambil minum ya, Iya. apa ya? Si korban nggak nutut ya bang, nggak nutut, gitu langsung ke karet kan ya. Nah di perjalanan tuh baru nyampe Jagorawi ketemu lagi bang, itu di situ dibantai lagi bang. Ya, Lu tuh. gua Iya. kan pas bawanya kebetulan gua nih di motor ya, Ah, bawa ke rumah sakit ke apa namanya ya, ke puskesmas terdekat, nggak sanggup bang itu angkat tangan, dibawalah ke Pusada Cibinong. Nah di situ di Jagorawi dibantai juga bang, ada bang, Dibantai sampai lagi, gua bilang bawel gini itu. kan, bentar dulu, nah, apa namanya? Gua nolongin ini dulu nih ke rumah sakit, ntar gua balik lagi mau janjian kata dia. Ah lu banyak pincong, dibantai lah gua di situ. Tetap gua ngejagain dia kan, kasihan juga udah kena. Ya. Gila keras juga nih. Iya. Sampai rumah sakit itu baru kita bingung bang mau gimana ya, ini kok masalahnya gede juga. Kita hubungin orang tuanya itu, akhirnya orang tuanya nggak terima. Itu yang kena emang anak mana? Nak. Iya. Cuman abang kelas posisi dia abang kelas. Kalau di Citerep kan kita SBM bang, jadi nggak ngaruh di sekolah di mana, tetap dia abang kelas bang gitu. Iya. Tetap dia abang kelas. Saling menghormati lah gitu, Saling ya. menghormati, Bang, iya. Kalau di Citerep gitu. Nah kalau kejadian lucunya apa tuh Bu? Selama lu sekolah di SKY nih dari kelas 1 kan banyak lu kisah ya Bu ya. Pasti. Pasti ada lah gitu kan, tak lu lagi ribut mules ya kan, gue juga sering ngerasain begitu kali. Anjing musuh banyak banget nervous gitu kan, jatuhnya Iya. mules ya kan. Ada aja gitu. Nah kalau lu apa? Aus mulu nih. Ini Apa-apa pernah gue bang terus. waktu janjian di brigade Apa sih, Bang. apa sih? Gimana? Janjian di brigade pas banget bocah mau jalan, nah bocah udah bentrok, nah itu tuh gua posisi lagi berak bang, gua kagak kuat ya, gua buat tamu tuh di lewe, kata gue teh udah kemana, gua berak, kata gue teh mules berat gua ya. Itu pas lagi ribut tuh ya. Iya, pas gua datang, bocah udah pada Beres. ngos-ngosan nih, udah beres. Setelah lu di mana aja ya, nah gua berak, kata gue mau gimana orang Cari-cari gua, itu. ya. Daripada gua berak, lagi ribut berak kan dulu tuh ya bang. Iya. Iya, coba kalau berak, Gak usah dicontoh nih begini kacau nih. Marah. berak aja dulu bang. Tapi positifnya dia nggak ikutan tawuran. Iya. Iya, positifnya. Pas banget, bukan pas itu ya, pas banget, emang mulai posisi mau ribut, mulai udah parkir dulu deh, parkir dulu, tau gak, beres parkir, kan biasa boker mas batang bang, Iya. menit ya, beres parkir, lah udah beres tau gak, lu dari mana aja tanyain, abis boker, ya kata lu ngablu lu, katanya, Kalau lu apa tak? Kejadian Gua lucu ada tak? juga sih. Yang bisa dilupain. Gua kan dulu berangkat sekolah nih, emang gua sih ini mohon maaf juga nih gua ke rekan-rekan gua ya yang satu angkatan gitu. Walaupun dimanapun gua satu perjuangan sama dia, Iya. ya bang ya. Maksudnya emang gua istilahnya udah satu minum satu makan sama dia, terus menerus lah. Jadi gua datang nih istilahnya ke Citerep, datang. Emang posisi kan gua pagi tuh, kepagian tuh gua bang berangkat. Kalau istilahnya kita kepagian, pasti kita bentroknya sama TD. Iya. TD kan kan pagi-pagi aja jam 6 tuh gua datang. Pengen boker tuh bang, sama kayak umur, jadi Sama boker juga nih. penyakit gua sekolah itu pasti pagi-pagi pengen berak. Emang semua orang Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya. ceritanya boker. Gokil. Rusak. Udah gitu bang, ada tuh nakut ngeliat gua bang, ngeliat gua di situ pun anak tadi nggak tahu udah bentrok sama out berak gitu ya, nggak tahu belum ya. Gua pas turun bentrok, gua bilang ayo dong bu satu, dia udah ngitung, kata gua tunggu dulu lu, jangan masalah ngitung-ngitung, bentar kalau mau lu ribut lu tungguin gua aja dulu. Gua lari bang, lari gua bukan takut gitu ya, gua pengen berak. Itu kan kebetulan kan itu polsek ya, kalau kita kan ribut depan polsek ya, Iya. itu polsek kan ada WC. Gua masuk ke dalam bang, gua lama bang itu hampir setengah jam lah. Kirain, Yeah, boy. iya kirain gua pas
keluar, kirain gue udah nggak ada bang. Benar. Ternyata dia masih nungguin. Masih nungguin Iya, dulu. masih ada yang ngintai itu sekitar 2 orang kan. Pas gua gini, kata gua anjing banget nih masih nungguin gitu. Berarti kan dia bener-bener niat ribut ya. Kalau gua kan istilahnya kalau ribut itu nggak dicari bang ya. Kalau misalkan itu kan kalau di Citra kan bingung juga bang. Kalau kita nggak ngeributin kita nggak sekolah bang. Itu yang sulitnya kalau di Citra itu. Kalau kita nggak ngeributin nggak sekolah. Kalau kita istilahnya dia muter mau lewat mana nggak bisa, jalur satu-satunya lewat situ gitu bang. Jadi jangan istilahnya apa namanya memikirkan wah ini anak sekolah nih tawaran mulu, tapi saya gimana diajaknya gitu bang. Karena sih gua niatnya emang bener sekolah gitu. Memang itu posisinya emang mau nggak mau ya kan, ya nggak Mau nggak mau Paksa ya. jadinya Paksa kan. Berarti di sono itu di depan polsek tuh kalau ribut tuh. Ya, depan polsek bang. Jadi istilahnya kalau prinsip gua bang ya, maksudnya pas angkatan gua nggak tahu sih angkatan yang lain pun istilahnya atasan gua atau bawahan gua itu kan gua juga kan istilahnya dibilang kan beda cerita kan zaman beda generasi kan beda cerita kan ya. Kalau gua sih kalau misalkan udah diributin kalau menang gitu jebolin ke bawah langsung. Jadi kita sambil berangkat sekolah gitu bang. Tapi kalau kita istilahnya ribut biarpun menang kita balik lagi percuma bang. Kita yang ada istilahnya dicari warga, polisi lah. Entah anak berat juga bentrok lagi gitu. Kan kalau tiap tahun ke tahun kan pasti suka tradisi warawiri yang dijalanin tuh. Lu Bung atau lu kan pernah nggak gitu warawiri gitu kan? Jalanin kemana gitu? Kelas 1 itu jadi niatnya kelasan bang. Kelasan gua kan mesin 2 sama mesin 1 mau ngejalanin nih ke Anyer. Tadinya kelasan bang. Oh ternyata basis luar pun ngedenger tuh bang. Dia nyampe negor juga. Kok lu nggak ngajak-ngajak sih? Ngajak-ngajak kemana kata gua? Oh, lu ada acara juga. Ya udah barengin aja. Ya udahlah. Takutnya ntar apa namanya salah paham kan ya. Nah dibarengin tuh bang. Gua kelas 1 kan pas lulusan naik ke kelas 2 kan berangkat ke Anyer. Gua ribut itu di kejadian ribut itu di Anyer pas ngejalanin itu di daerah Rangkas ya. kan di Tangerang dulu. Oh, ini Pamulang. Serpong. Ya, Serpong, ya. Bijer ya. Bijer. Wah, Bu sama Sasmita. Oh, Sasmit Ya, ya. Sasmita dulu. Jadi pertama dia udah ngintai bang. Gue di Parung aja nih. Di bis itu udah ngintai dia. Iya, biasanya dia pakai motor dulu. Ngintai pakai motor ditanya lu anak mana lu? Gue bilang anak Bastar nih, Bogor. Gue bilang mau kemana? Ke Anyer ya? Dia udah tahu bang. Ya udah, gue ke Anyer emang kenapa? Gue sekitar 50 orang ada tuh bang. Pas masuk Serpong ada kereta tuh kan ya. Gue naik kereta tuh udah naik atap semua kan. Ternyata dia banyak kan bang. Pertama 3 orang. Dia ngomong gini, wah lu sekolahan Bogor, lu dirangkas aja pasti ambruk katanya, bencar lah. Dia anak apa namanya sebut tuh katanya sebut katanya pengen pala anak Bastar. Gue bilang pala gua mau dibelah nih, agak lucu juga kan dia. Seremnya aja agak lucu juga, masa pala nempel mau dilepas gitu bang. Ngeri juga gua kan di situ. Kata gua ini serem amat. Namanya batok kelapa. Iya benar. Kata gua serem amat. Gua bilang kan gini, ya udah lu gak usah banyak ngomong, gue bilang kan gitu. Gue pertama ngeliat dia 5 orang bang, datang 3 orang, 2 orang, 5 orang, kita 50 orang, masa kalah sih kan? Gue mikirnya kayak gitu ya. Lu udah pede aja. Iya udah pede. Nah di situ dia teriak bang, hitung aja 1, 2 tepuk tangan kan, dia sambil tepuk tangan. Pada datang lah bang dari atas semua, nyampe lebih bang, istilahnya gue juga kelipet tuh di situ. Tetep gue kan masih di atas kereta. Nah ributin tuh. Dia main lempar-lempar roll sih pakai gear gitu kan. Bisa di inilah. Nah, gak lama kemudian gua ribut tuh, jadi gubarin tuh sama pansusnya kan. Langsung gua jalan lagi. Tapi bocah di situ masih kompak ya, masih lengkap ya. Masih kompak. Masih kompak terus itu kan. Itu kan di situ nilainya sih ribut itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah bang, digubarin sama pansus di situ. Tapi tetap bentrok sebentar doang gitu bang, nggak ada orang apa namanya, nggak ada istilahnya korban juga ya. Pas jalan setiap stasiun ribut terus bang, jadi dia mainnya cakep, setiap stasiun nih ditarik nih bang anak Bastar 2 orang, jadi kan bingung juga. Ya makanya gue rapetin tuh
berapetin tuh anak Basar itu, rapetin aja anak Basar supaya apa, jadi ada yang narik itu ribut sendiri, ntar kumpul ke sini, jadi gitu. Jadi istilahnya dia punya strategi juga kali ya. Nah, pas di Serpong, bukan di Serpong, di Rangkas Bitung ribut tuh, ada yang ribut ada yang enggak gitu bang ya, soalnya kan itu kan dia, jadi gue pencari tuh, jadi satu gerbong itu berapa orang gitu supaya ini, karena kan di situ juga ada basis basis keretanya ya, jadi yang punya jalur istilahnya kereta, lu kan udah paham nih ribut di kereta kayak gimana, dia yang ngaturnya bang, basis keretanya. Misalkan lu 2 orang di gerbong ini, 2 orang di gerbong ini, yang penting cukupi ya, dibagi-bagi supaya mencar tuh. Jadi anak sebut pun kalau misalkan musuh-musuh istilahnya yang mau ngebantai Basar itu nggak bisa masuk bang ke dalam kereta itu. Nah di situ pun kejadiannya gimana ya? Ada yang ribut, dibilang gue tuh kan tadi ada yang ribut, ada yang enggak. Nah di situ kena tuh pangsus bang. Anak Basar itu 3 orang bang. Gue duluan kan, kata dia ini mau ditungguin apa gimana, kata itu yang kena itu kan temen gue tuh 3 orang, udah lu tuh jalan aja langsung tembusin katanya ke Anyer. Nah gue duluan tuh tembus, ternyata yang 3 orang ini udah ada di sono bang, bingung gue di situ. Iya, karena emang kebetulan uang semua kolektifan kita ini ada di dia gitu bang. Ya, bukan anak basis Lewiliang dia, itu angkatan juga. Kan gue kan bingung juga kan mikirin, wah ini 3 orang bisa gak ini, ternyata kan dia nggak tahu tuh naik apa kan ke sononya, temu tuh di ini, nyampe gue setiap ini perjalanan juga ditakut-takutin terus bang, nyampe ada katanya lu di pantai lu jangan seneng-seneng aja lu, pasti ntar STM katanya, STM sebut sekolah Banten semua katanya Tangerang gabungan mau nyerang Basar, karena kan katanya pas gua kelas 1 tuh belum sekolah kali ya, gua udah pernah ngejalanin kakak kelas gua katanya habis tuh anak sebut, nggak tahu tuh angkatan siapa, habis katanya banyak yang luka, jadi dia dendam. Ya dendam, pokoknya anak Basar main ke Anyer pokoknya mah habis lah gitu. Jadi gua alhamdulillah tuh tembus, balik lagi pun itu posisi hari Minggu, gua dibantai lagi bang, nyampe gua disitu dibetakin tuh, Itu bocah sebut pun nungguin. Iya, nyampe gua kan di situ ada gua kebetulan gua berentet tuh sama teman gua bertiga tuh, bertiga. Jadi kan dulu kan tulisan tuh ada Bastar kan di di tas gitu ya, Bastar Terminal ini kan gitu kan. Gua udah pakai baju biasa bang, soalnya kan posisinya kan kita hari Minggu, mana ada kan anak sekolah kan gitu kan mikirnya, udah pakai baju biasa tuh. Gua pun masih ingat tuh pakai sweater warna biru ya. Pakai sweater kuning, bukan warna biru, kuning kan, gua kan bawa sweater baseball 2 kan. Nah di situ kan ketahuan juga, oh lu Basar lu, di situ cekcok bang. Nyampe gua tukeran nomor dulu tuh di situ. Nyampe di situ, lu berani gak nu? Aduh bacok nih sama gua, dia bilang gitu kan. Bang, gua kesini niatnya mau happy bang, bukan cari ribut. Kalau istilahnya gua niat ribut, gua pasti bawa BR. Gua pengen per-peran di situ, nggak mau tapi dianya, maksudnya per-peran. Lu punya BR berapa? Misalkan ada 10, 55 lah gitu. Ribut di jalur, kalau istilahnya lu bener istilahnya pengen ngejajal anak Basar kayak gimana, tapi dia nggak mau di situ. Malah gue dibilangnya dibetakin juga, kata dia kan, lu kalau misalkan lu nggak semuanya sweaternya dibuka katanya, lu bisa mampus nih di sini katanya. Gue tawa bang, sampai gue ngelepas aja lama juga tuh menurut, tapi yang lain kan di situ gua istilahnya bukannya kecewa juga ya, di situ kan agak istilahnya mungkin istilahnya udah pada capek, mungkin istilahnya banyak juga sih yang anak sebutnya gitu. Itu kan pasti udahlah jalan lagi gitu. Tapi gua emang di situ masih ada istilahnya dendam gitu kan, sampai mau minta janjian juga sih, sampai sekarang gak jaya sampai gua lulusnya gitu. Nggak pernah lagi gitu. Selain ke Anyer kemana lagi letak? Gua ke Anyer sih pas gua kelas 2 naik kelas 3 ke Jogja paling. Jogja. Nah, ke Jogja gimana tuh ceritanya? Gua ke Jogja itu berangkat, tadinya kan gua pengennya sih rame gitu ya, tapi kesibukan banyak, apalagi istilahnya jalur gua kan satu angkatan gua kebetulan PKL juga bang dia, jadi nggak bisa ikut ya.
Jadi perwakilan gua dari Citrep kan cuma gua doang nih sendiri nih dari terminalnya. Jadi Albes itu cuma 11 orang adanya. Albes 11 orang gitu ya. Albes 11 ya. orang diangkat ya. Iya, angkot Albesnya. Kan Buster kan terkenalnya kan Albes ya. Albesnya pasti banyak kan gitu. Tapi 11 orang sih yang berangkatnya, mungkin dia banyak kesibukan apa gimana, kita kan nggak tahu juga kan. Nah, terus jalan gua bentrok-bentroknya sih kalau yang jalan di Jogja itu cuma di daerah Jakarta doang Bang, Kotu. Di kota tuh di situ doang. Itu juga ribut bukan mana sekolah. Di posisi gue sama pengamen ributnya. Kok pengamen bisa? Jadi ceritanya gini Bang, agak lucu juga ceritanya. Pertama kan dia ngamen Bang, gua kasih dong, kasih 2.000. Terus temennya lagi ngamen lagi Bang, gua kasih. Pas ketiga kali, pas kedua kalinya gua ngeliat Bang, dia ngobrol sama yang ngamen pertama itu. Wah, kata gue ini mah temen nih. Pas ketiga kali dia kita, gue nggak kasih. Kata gue jangan dikasih lah, ngapain dikasih dari Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Soalnya Bang, kalau misalkan gue ada duit mah gue kasih tadi juga berdua. Itu masih teman abang, itu bagi-bagi aja Bang. Kan lumayan Bang, satu orang aja kali 11 udah 22.000, bener nggak? Istilahnya udah di situ aja gue udah ngabisin 36.000. Sedangkan kan ke Jogja kan perjalanan lumayan jauh juga Bang ya. Di situ dia marah Bang, lu gini. Oh, pada berdiri dong di situ. Lalu udah baik nih gua, kok lu jadi bikin masalah sih di sini? Dia neplokin temennya tuh di situ. Udah lu ribut katanya. Ya udah di jalur gua bilang kan gitu kan. Ada juga tuh teman gua tuh, dia istilahnya emang agak kalau keribut itu dia agak sensitif Bang. Jadi cepat gitu kan, cepat kalau masalah ribut cepat dia ada juga. Itu berapa hari tak lo selama ke Jogja tuh? 5 hari Bang. 5 hari pulang pergi itu. Ya pulang pergi 5 hari. Jadi gua di sana juga ada kisah sedihnya ada, ininya ada gitu kan. Senangnya aja kan. Jadi cerita apa namanya di Jogja itu kan 5 hari itu gua kan 1 hari perjalanan berangkat, 2 hari di sana, 2 harinya baru pulang. Kalau pulang gua bingung tuh Bang pulangnya. Sedangkan uang udah nggak ada nih, uang udah nggak ada. Terus apa namanya naik kereta ekonomi nggak ada, adanya ekspres semua kan, nggak bisa pulang tuh di situ. Sampai gua udahlah naik apa namanya naik truk aja lah katanya. Naik truk gua tuh Bang malah nyasar gua. Iya nyasar ke Surabaya Bang. Jadi kan semua jauh kan ya, nyampe istilahnya di situ, gue juga bingung di situ kan, ada yang inilah, ada yang itulah, nah namanya anak-anak. Terus gue lupa juga nih Bang, di 11 orang itu udah istilahnya duluan Bang meninggal dunia lah gitu, meninggalkan kita semua. Nah mudah-mudahan dia istilahnya diterima di sisi Allah ya, amin. Mudah-mudahan istilahnya dosa-dosanya bisa dihapuskan gitu. Itu satu temen gue itu kan satu perjuangan di apa namanya berangkat ke Jogja gitu kan sama dia 11 orang itu ya ada itu basis luar juga sih, basis luar ya, basis badal. Ya, itu kan dari lu nih Tak, sekarang dari si Bung nih. Bung, gimana dong, ceritain dong Sky nih, jalannya kemana aja nih, gua kan nggak tahu gitu kan. Gua dengar dari lu cerita. Kalau Sky sih biasanya diajak sama basis kereta Bang ya. Kalau bisa ada acara-acara pasti kita larinya ke kereta. Kalau nggak ke kereta ya brigade, tapi biasanya ke kereta. Kalau ke kereta kita ngejalanin ke Jakarta Bang. Kita biasanya janjian sama satu DKI. Nah, sedangkan di situ satu DKI itu teman Bang, touring yang biasanya sama Bastar Bang. Kalau ada anak pasarnya biasanya dikit dulu. Tapi sama perjalanan itu kita nggak ketemu Bang sama satu DKI-nya ya. Malah ketemunya sama yang di Manggarai, biasa di Manggarai itu Bang. Nah, kaget kita ribut di Manggarai Bang ributnya. Itu pun arah pulang, udah malam ya Bang, udah sore lah menjelang malam. Nah ribut sama kaget di situ Bang, posisi ribut itu dia nyambut teriak-teriak Bang ya. Repot kita kaget tuh di Manggarai itu, kaget. Nah akhirnya kita kaget, bangun, dilemparin batu Bang situ. Posisi kereta emang mau jalan lagi Bang, nggak diturunin, nggak sempat diturunin karena kereta posisi jalan. Nah salah satu warga banyak yang kena lemparan batu Bang. Dulu kan karena kereta masih ekonomi ya. Nah, iya karena enak masih bisa diatur iya, Bang ya. Gerbongnya masih kebuka Iya, juga gitu. Gitu, dia masih enak. Masih bisa naik atap ya. Nah, masih bisa naik atap. Dari situ tuh
ribut cuman dilempari doang kita bang, ributnya lempar-lemparin doang, nggak nurunin karena udah posisi udah mau malam. Kata bang Kos udah terus aja, terus jalan-jalan terus aja jalan. Nah nggak sempat nurunin itu di situ, malah ributnya sama warga bang. Di gerbong itu yang di atas dilemparin ke bawah, yang di bawah naik ke gerbong, yang di gerbong itu dihajarin warga bang. Turunlah kita di daerah Bojong baru kita diamanin. Besok balik lagi ke sana, balik lagi itu kita malah jadinya ini bang apa nungguin doang tapi nggak ketemu musuh. Nah di Depok malah bentroknya sama master, pas baru mau diturunin dia teriak ya master, pas mau diturunin malah lari. Ya lucu sih bang, tapi ributnya gitu doang. Nah pas acara ulta ini mah ulta sekai jadinya bang, jalanin ke sono dari stasiun Bogor, posisi BR udah dibawa bang duluan iya udah dibawa duluan. Nah pas di Cilebut kita ditekin deh bang, di Bojong turun di blok tadi langsung kan kaget ya nggak ada BR ya, masalahnya nggak diikutin di jalan bang. Jadi kita turun tadi naik malah jadi bablas bang, nggak ribut. Nah ribut tuh di jalur bang, di jalur di ada lagi tadi yang itu. Nah ributnya di situ bang, ribut warga juga di situ bang, karena sempit anak sekolah rame bang. Akhirnya kita balik kanan bang gitu. Ributnya cuma bentrok nggak gini, cuma sekelas ulang tahun ya. Kalau solidaritasnya di terminal gimana sih tuh? SBM lah, Skybastar ya, Metro tuh gimana? Kalau gua sih bang, di terminal solidaritas bagus bang, meskipun gua terkadang sulit juga nih bang ya, kalau untuk istilahnya basis luar mungkin ini, kalau misalkan di kereta kan basis kereta nih ya, istilahnya kan dia emang dibilang berdiri satu kaki, itu emang bener dia istilahnya. Kalau Bastar kereta sama Sky kereta itu istilahnya nggak terlalu dekat bang, musuh enggak, tapi nggak terlalu dekat, nggak kayak di terminal bang. Kalau di terminal itu kan Sky, Bastar, Jatek menyebutnya bener-bener nyatu gitu bang, kayak satu sekolahan gitu. Nah makanya gua kan di situ suka salah paham juga gitu. Tetap gua istilahnya ke anak Sky, solidaritasnya tetap bang, istilahnya kita ada tamu nih bang, misalkan dia ngalong apa gimana, tetap itu partisipasinya berjalan, karena tahun ke tahun dari generasi alumni tua gitu, emang SBM itu kan udah dari dulu ya. Kalau dulu kan 3Y, kalau dari tahun 2016 ini kan SBM gitu bang. Solidaritas sih bagus bang, asik gitu. Lapor ramean. Iya, lapor ramean kalau gitu. aus baru kita seadanya, paling segelas bergilir sampai kena. Paling bubuk gorengan terminal. Wah, gorengan bang. Berapa gope? Beli gope. Nyampe nahan lapar bang. Beli 1.000 minta bubuknya gitu. Bubuknya banyakin bang, gorengannya dikit. Emang semua sih. Lapar semua. Emang Iya. pasti. Yang penting mulut asam. Iya. Rokok bisa jauhi. Nah sekarang lu sampein deh ke pelajar, pesan-pesan untuk pelajar yang masih sekolah sekarang, dan terutama yang masih suka tawuran gitu. Dari lu dulu bang. Pesan dari aneh ya bang, jangan, udah stop lah tawuran pelajar ya, nggak ada gunanya bang. Di pabrik kita bakal ketemu, nah di situ kita baru ngerasain malu bang kalau ditegur, apalagi kita nggak kenal tuh yang negor. Pernah aneh tuh bang, kerja di salah satu perusahaan, dia negor aneh, bang lu yang ini yang gua lagi ngalok ke Citra, lu yang bantai ributin gua gini katanya gitu. Nah kita malu bang di situ, kita udah kerja posisinya di situ. Nah di situ kita malu bang, tapi di sisi kita malu, di situ bisa jadi saudara bang, malah jadi ngeklop tuh sama musuh. Pesan udahlah, stop tawuran, nggak ada gunanya bang. Kalau kerja mah kita semua ketemu lagi, malah bakal jadi malu bang. Apalagi kita naruh cacat di orang ya, itu bener berdosa bang, merasa sangat berdosa. Mendingan pesan sih udah nggak usah ada tawuran lah, cukup udah dengan cerita alumni yang lain, ceritanya gini cukup tahu dari cerita aja bang ya. Kita mah nggak usah ngikutin ini alurnya, udah cukup stop lah tawuran pelajar. Sekarang lu coba
pesan untuk pelajar yang masih suka tawuran nih, sampein dah di sini. Pesan gimana nih? Ya pesan buat pelajar nih istilahnya, janganlah istilahnya mengikuti apa namanya yang udah terjadi ya, biarpun itu tradisi ya, tradisi lama gitu. Tapi gua mohon istilahnya, bukannya gua istilahnya sok munafik apa gimana gitu, karena itu bukan suatu hal yang apa namanya yang baik ya. Mungkin gue juga pribadi gue menyesal gitu karena gue udah pernah istilahnya suka ikut-ikutan, mungkin ya tawuran gitu, apa itu nggak ada gunanya. Karena gue juga suka selalu ngebayang gitu, bener-bener banyak dosa lah gitu di situ, udah meresahkan masyarakat lah. Mungkin buat pelajar nih yang masih sekolah, stop aja kita tawuran gitu, lebih baik kita banyak kawan gitu, dimanapun kita singgah kan jadi nyaman. Ya, prinsipnya sih kalau misalkan kita untuk pemuda nih, karena kan dibilang pemuda ya, untuk ini kan lebih baik kita apa namanya kreatif, mendingan istilahnya berkreatif, berjiwa sosial, berhati baik aja gitu. Jadi itu lebih baik daripada kita tawuran gitu kan. Udah itu aja bang pesan. Jadi kalau misalkan biasanya nih di konten gua nih, Ya. kalau misalkan udah jadi narasumber gitu, udah ikut berpartisipasi lah dalam deklarasi ini, tawuran ini, gue bisa minta tanda tangan nih ke lu berdua nih, boleh nggak nih? Boleh bang. Kita tanda tanganin di sini bung, bebas lah, terserah lu mau tanda tangan di mana, bebas. Tanda tangan nama asli apa gimana nih? Bebas, nama asli dong. Asli. Ya. Ntar tulis aja angkatan. Nama gue soalnya keren nih bang. Siapa? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Angkatan. Ya bung. Tulis bung sekalinya. Sip. Makasih banyak ya. Oke, gitu aja konten gua kali ini. Gua udah kedatangan narasumber nih dari Botak sama Ubung. Makasih banyak nih udah mampir di channel gua ya. Sama bang. Jadi gitu aja perbincangan gua kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.